warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang sampai dengan hari ini memberikan kita begitu banyak sekali nikmat. Yang mana ketika kita mengingat atau menuliskan nikmat-nikmat itu, menjadikan air di laut sebagai tintanya dan ranting-ranting pohon sebagai penanya, itu pun tidak akan pernah cukup untuk menuliskan nikmat Allah yang diberikan kepada kita saking banyaknya. Salawat serta salam mari kita haturkan pada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang senantiasa menjadi suri tauladan untuk kita umat manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marhaban ya Ramadan. Kita sampai pada bulan Ramadan dan kita sudah menjalani beberapa hari di bulan Ramadan. Semoga di bulan yang penuh keberkahan ini Allah pun memberkahi kita. Semoga di bulan yang penuh dengan ampunan ini Allah pun memberi ampunan kepada kita. Masih dalam edisi di rumah saja, belajar dari rumah, bahkan beribadah saja kita diminta untuk di rumah. Walaupun ibadah itu sendiri diwajibkan bagi laki-laki untuk pergi ke masjid, tapi himbauan dari pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus ini, kita diminta untuk di rumah saja dan kita menaati itu. Ada banyak sekali hal yang seharusnya bisa kita lakukan walaupun aktivitas kita sudah tidak seperti biasanya. Allah baru mengambil sedikit nikmat dari dalam diri kita, yaitu nikmat berpergian, nikmatnya ibadah di masjid, nikmatnya kita berkumpul dalam majelis ilmu, dan nikmat-nikmat lain yang subhanallah tidak bisa kita rasakan di wabah yang sedang melanda kita ini. Maka saya pribadi mengajak kita semua untuk introspeksi diri. Jika misalkan kita mempunyai seorang teman yang sangat akrab gitu ya, dan kemudian kita sering sekali datang ke rumahnya, bahkan bisa dibilang setiap hari ada di rumahnya, tiba-tiba yang punya rumah teman kita ini tidak membolehkan kita untuk datang ke rumahnya lagi, maka kita sebagai seseorang yang biasa pergi ke rumahnya kemudian bertanya-tanya, ada apa dengan diri saya? Apa yang salah dalam diri saya sehingga saya tidak boleh mengunjungi dia, mengunjungi rumahnya? Begitu juga yang seharusnya kita lakukan pada kesempatan hari ini. Ada apa dengan diri kita sampai kita tidak dibolehkan untuk mendekati atau beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus banyak mengintrospeksi diri kita. Karena sejatinya seorang mukmin atau seorang muslim itu ketika ditimpa musibah, ia harus bisa mengambil hikmah. Karena di balik sebuah musibah senantiasa ada hikmah. Setelah itu di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Maka masih dalam edisi di rumah saja kali ini, saya mengajak untuk kita semua untuk introspeksi diri dengan membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang. Dalam hal ini bukan perang itu tidak hanya terjun ke medan perang saja, tapi perang dalam artian yang lebih luas. Perang memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Perang ketika kita menerima ketentuan Allah dengan tidak ikhlas, misal, maka kita harus memerangi itu sehingga ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada kita bisa menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Pada saat ini kita memang sangat dibatasi, tidak boleh bersilaturahim, tidak boleh melakukan perkumpulan majelis ilmu seperti biasa. Kita tidak menyukai itu, tapi bisa jadi menurut Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Maka kita sebagai umat Islam yang senantiasa harusnya bersyukur atas semua yang Allah tetapkan pada diri kita, karena sebaik-baik kita adalah seorang yang ketika diberi ujian dia bersabar, dan ketika diberi nikmat dia bersyukur. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kita tidak mengetahui. Kita tidak tahu apa yang terbaik untuk diri kita, hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa merasakan saya suka dan tidak suka.
Tapi suka dan tidak sukanya kita itu belum tentu membawa kita ke dalam kebaikan. Maka kita tidak akan menjadi manusia yang lebih baik lagi ketika ada wabah ini terjadi. Kita tidak bisa mengambil hikmah. Ini adalah bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan. Maka kita mohon ampun kepada Allah sambil sama-sama berdoa mengangkat tangan. Semoga Allah lekas segera menyudahi wabah ini, agar kita bisa bertemu lagi di dalam majelis ilmu, di dalam masjid-masjid, dalam silaturahim. Karena saya yakin semua hal yang sekarang saat ini tidak bisa kita lakukan, itu sangat kita rindukan. Maka mari kita sama-sama untuk berdoa kepada Allah agar menyudahi semuanya, dan kita mohon ampun dan banyak-banyaklah mengambil hikmah dari kejadian ini, karena kita adalah mukmin sejati. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.